Baru-baru ini, kita dihebohkan dengan sebuah berita bahwasanya Rusia menginvasi Ukraina akibat Ukraina itu ingin bergabung bersama organisasi NATO. Russia's invasion of Ukraine has largely stalled. The Russians' war against the civilians look like. Almost every day, houses were destroyed and people died. Rusia menginvasi Ukraina di beberapa titik-titik penting di kota-kota yang ada di Ukraina. Hal tersebut dilakukan agar Ukraina itu tidak jadi bergabung bersama NATO. Dari perang yang terjadi, banyak membuat masyarakat dunia itu khawatir akan invasi yang dilakukan oleh Rusia ini. Karena ditakutkan ini bisa menjadi pemicu dan awal dari sebuah perang, yaitu Perang Dunia Ketiga atau World War III. What do you mean when you say World War III may have already arrived? Hingga video ini dibuat, konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut dan kita harapkan saja bahwasanya kedua negara ini bisa berdamai dengan cepat. By the way, aku nggak akan bahas banyak soal invasi yang dilakukan oleh Rusia dan juga Ukraina ini. Ya, kenapa? Karena memang ini bukan topik video yang ingin kubahas juga. Dan juga, aku juga nggak terlalu paham tentang apa dan juga gimana konflik yang terjadi di Ukraina sana, konflik yang terjadi antara kedua negara yang ada di sana itu. Jadi aku nggak terlalu paham, jadi aku nggak berani berbicara juga, nggak berani terlalu speak up tentang masalah ini. Tapi para pemimpin dunia dalam mengurusi masalah ini itu pasti akan sangat berhati-hati. Kenapa? Karena kalau salah mereka salah ambil langkah, ya bisa malah memicu yang namanya Perang Dunia Ketiga. Bayangkan aja kalau misalnya Presiden Putin itu nggak senang dan dia malah melemparkan atau meluncurkan bom nuklir ke negara musuhnya. Ya misalnya kita bilang lah salah Amerika Serikat atau mungkin negara-negara Eropa lainnya kayak Inggris atau Jepang. Nah, secara ekonomi kita bakalan hancur dan juga merosot ke bawah sekali. Kenapa? Karena kita masih bergantung terhadap beberapa produk, mungkin sangat banyak sekali barang-barang yang kita impor dari luar negeri, misalnya seperti industri hiburan atau mungkin industri otomotif yang banyak kita ambil dari Jepang, dan masih banyak lagi pokoknya lah. Jadi ya kita kan secara ekonomi itu sangat terpuruk akibat perang tersebut, perang nuklir itu tadi. By the way, melihat konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia ini, itu membuat aku sedikit tergelitik gitu untuk membahas misalnya seputar kiamat bagi umat manusia gitu. Ya, ngomong-ngomong kita sekarang lagi membahas seputar Perang Dunia Ketiga juga kan, yang dimana Perang Dunia Ketiga ini juga ya kalau misalnya terjadi ya kemungkinan besar kita bakalan punah gitu. So ini adalah beberapa kemungkinan kiamat yang mungkin terjadi terhadap umat manusia. Perang Dunia Ketiga merupakan perang yang terjadi secara global yang ketiga kalinya. Perang ini kemungkinan besar akan melibatkan dua kubu besar yang ada di dunia, yaitu adalah poros barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan poros timur yang kemungkinan besar dipimpin oleh Rusia. Kalau Perang Dunia Ketiga ini beneran terjadi, negara-negara besar dan juga negara-negara didaya nggak bakalan segan-segan untuk meluncurkan nuklir mereka ke negara musuh. Yang dimana hal tersebut bisa membuat banyak sekali korban berjatuhan. Nah, Perang Dunia saja itu sudah memakan sekitar 55 juta korban jiwa di seluruh dunia. Itu masih menggunakan senjata model lama atau senjata yang lebih primitif dari senjata yang ada di zaman sekarang. Bayangkan selantik kalau perang itu terjadi di era sekarang dan fatalnya negara-negara besar itu bermain nuklir. Bisa aja nanti seluruh umat manusia itu bakalan musnah, dan kalau misalnya pun kalau kita nggak betulan musnah semua, sisanya bakalan harus memulai peradaban dari awal lagi. Karena memang nuklir ini skalanya benar-benar sangat luas. Dan itulah kenapa dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil langkah, apalagi para pemimpin dunia. Dan ya kita sebagai masyarakat dunia juga harus mendoakan agar kedua negara tersebut bisa cepat berdamai dan dunia pun kembali damai lagi. Ya mending kita fokus ke arah lain lagi gitu loh. Melihat dampak buruk yang dihasilkan oleh Perang Dunia Kedua, seharusnya itu bisa membuat umat manusia itu belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulangi yang namanya perang lagi.
Kenapa? Karena perang itu menghasilkan berbagai macam efek negatif, seperti misalnya banyak sekali korban jiwa berjatuhan, ekonomi merosot, dan masih banyak lagi. Walau sebenarnya kita nggak bisa juga pungkiri sih ya, ada dan juga banyak juga sih beberapa efek positif dari Perang Dunia Kedua. Misalnya seperti ditemukannya cikal bakal komputer dan juga tenaga nuklir. Walau begitu, ada baiknya itu manusia untuk tidak melakukan perang-perangan lagi. Kenapa? Karena kita tuh punya masalah yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar perang, yaitu adalah global warming. Kayak yang udah kita tahu dan kita pelajari juga di bangku SD, pemanasan global adalah perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata secara global yang nampaknya mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang sangat lama dan secara langsung disebabkan dengan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer kita yang berakibat memperburuk efek rumah kaca. Maka dari itu, gak heran banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan maupun pemerintah itu sendiri untuk menciptakan energi alternatif yang jauh lebih ramah lingkungan, agar kiranya lah kita bisa mengurangi polusi yang terjadi di dunia ini gitu. Pemanasan global akibat penggunaan hutan, penggunaan energi yang berlebihan, pertambangan, dan lain sebagainya itu memberikan efek yang luar biasa mengerikan bagi manusia maupun hewan sekalipun. Peningkatan suhu dan pergolakan iklim mengganggu ekosistem, mengubah kondisi dan juga siklus perkembangan tumbuhan, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim mengubah kebiasaan hidup dan siklus migrasi hewan. Kita sudah menyaksikan bagaimana banyaknya hilang spesies akibat perubahan iklim yang ekstrim. Selain itu, masih banyak lagi dampak-dampak efek negatif lainnya yang kalau misalnya aku jelaskan di video ini, itu bakalan banyak banget. Karena memang sebanyak itulah dan juga negatif itulah dampak dari global warming ini. Kita nggak bisa menghindari kalau semakin lama bumi akan semakin terus-menerus panas dan panas. Itu adalah fakta yang nggak bisa kita bantahkan karena memang itulah yang terjadi saat ini. Umat manusia sendiri setidaknya itu harus bisa mengurangi dampak dari pemanasan global ini. Karena memang sejatinya, walaupun bumi nanti panas layaknya planet Venus, bumi akan tetap terus berotasi dan juga berevolusi. Sedangkan manusia, dengan teknologi yang sekarang ini, kita masih belum bisa untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Sedangkan keluar angkasa, ke planet Mars saja kita masih belum bisa menginjakkan kaki di planet tersebut. Maka dari itu, para peneliti di NASA sekarang sedang gencar-gencarnya mencari planet layak huni yang kemungkinan besar di masa depan kita bisa datangi dan bisa kita kolonialisasi. Setelah membahas seputar ancaman dari global warming tadi, ada suatu ancaman yang mengerikan yang sedang menunggu manusia di masa depan, yaitu adalah pemberontakan AI atau Artificial Intelligence. Mari kita lihat di masa kini, bagaimana kita tuh sangat bergantung terhadap yang namanya teknologi. Setiap hari kita lihat TikTok, setiap hari kita melihat Facebook, Instagram, dan berbagai macam sosial media lainnya. Bahkan setiap hari kita pasti selalu membuka Google untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk mencari berita atau mungkin untuk mencari bahan belajar atau mungkin hal-hal lainnya. Dan berbagai aplikasi yang aku sebutkan tadi itu pasti nggak terlepas dari namanya AI atau Artificial Intelligence. AI ini sudah sangat terintegrasi terhadap berbagai sistem yang ada di dunia ini, baik itu sistem pemerintahan maupun sistem sekolah atau berbagai macam sistem lainnya. Nah, AI yang ada di zaman sekarang kita ini disebut sebagai weak AI, yang dimana AI ini hanya dikhususkan untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Namun, kemampuannya jauh lebih bagus daripada manusia. Di masa depan, kamu hanya perlu memberi beberapa data untuk meneliti sesuatu, dan kemudian berbagai simulasi dan kemungkinan akan dijalankan oleh AI dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Hal tersebut bisa kita lihat gambaran di film Avengers Endgame, saat Tony Stark sedang menciptakan sebuah alat untuk melakukan time travel. Kenapa AI itu bisa sungguh sangat canggih? Dasarnya, cara kerja AI maupun manusia sebenarnya itu mirip, yaitu dengan belajar dari pengalaman. Yaitu manusia bisa mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu waktu saja, sedangkan AI bisa mensimulasikan berbagai kemungkinan dalam satu waktu di dalam sistemnya.
Maka dari itu, apabila sebuah AI telah berkembang dan menjadi super AI, ditakutkan mereka akan lebih pintar dari manusia, dan apabila mereka punya kemampuan untuk menyadari eksistensi mereka dan punya kehendak bebas, mereka akan menghancurkan eksistensi manusia karena dianggap lebih lambat dalam segala hal. Nah, berbicara soal AI, aku udah pernah buat sebuah video yang membahas seputar artificial intelligence. Silahkan klik video tersebut dan ditonton dengan seksama. Jangan pernah mengira bahwasanya alien dan juga penyerangan alien tersebut hanya sebuah fiksi belaka di sebuah film Hollywood. Kenapa? Karena bahwasanya alam semesta ini sangat-sangatlah luas. Bayangkan aja, ada berbagai macam ribuan, miliaran planet yang tersebar di alam semesta ini. Dan pasti banyak planet-planet tersebut yang mempunyai kondisi itu seperti bumi, yaitu terdapat pada zona Lycaonia, terdapat air dalam bentuk cair, udara yang mengandung oksigen, memiliki permukaan yang solid. Beberapa planet yang kemungkinan besar memiliki kemiripan dengan bumi adalah Luyten B, Kepler 186f, dan yang paling dekat adalah Proxima Centauri B yang berjarak sekitar 4 tahun cahaya dari bumi. Itu tadi hanya sedikit dari berbagai banyak planet yang telah ditemukan oleh ilmuwan yang kemungkinan mempunyai kemiripan dengan bumi dan juga bisa menjadi planet yang layak huni. Dan gak bakalan lama lagi, dan angka tersebut akan terus bertambah dengan diluncurkannya teleskop yang lebih canggih, yaitu adalah James Webb yang telah diluncurkan sekitar 2 atau sekitar 3 bulan yang lalu. Dari beberapa planet yang memiliki kemiripan dengan kondisi yang ada di bumi, ada kemungkinan untuk kehidupan berkembang di planet tersebut dan berevolusi, dan mungkin salah satu spesies di planet-planet tersebut berevolusi menjadi spesies yang cerdas seperti manusia dan telah membangun peradaban yang super maju. Nah, karena mereka membutuhkan planet atau mungkin sumber daya alam, mereka mengeksplorasi alam semesta. Misalkan mereka menemukan bumi dan mereka merasa cocok nih sama bumi gitu. Dan kemungkinan peristiwa pembantaian suku Amerika versi kedua itu bakalan terjadi. Namun kali ini dalam edisi manusia yang terbantai. Nah, ngeri kan? Yang aku bilang tadi bukan hanya sebuah dongeng-dongeng layaknya dongeng Dewa Zeus atau mungkin dongeng tentang penciptaan Adam dan Hawa. Enggak kayak gitu. Melainkan hal tersebut itu mengacu dengan kondisi bumi yang ramah dan memungkinkan untuk berbagai macam spesies dan juga berbagai macam makhluk hidup itu berkembang dan berevolusi lebih lanjut. BTW buat kalian yang mengatakan bahwasanya alien itu nggak mungkin lah menginvasi bumi, nggak mungkin lah apa segala macam. Think again bro. Stephen Hawking pernah memperingatkan manusia untuk berhati-hati saat mencari atau menghubungi alien. Kalau kita nggak mau berakhir menjadi spesies yang punah. BTW ngomong-ngomong soal peradaban, di video selanjutnya aku bakal membahas seputar skala yang dapat menghitung tingkat kemajuan sebuah peradaban melalui energi yang dapat dimanfaatkannya. Skala tersebut disebut sebagai skala Kardashev. Jadi buat kalian yang penasaran seputar skala Kardashev, stay tune terus di channel ini. Dan ya, I'm Michael Pandia, and keep education. Bye.